Assalamualaikum, sahabat. Selamat datang kembali di channel Laras Hasanah, tempat di mana kita belajar memahami hidup dengan hati yang lebih tenang, lebih lembut, dan lebih dekat kepada Allah. Sebelum kita mulai narasi hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaikmu agar semakin banyak hati yang menemukan cahaya melalui kata-kata yang kita rangkai bersama. Sahabat, pernahkah kamu berada di fase hidup di mana semuanya terasa sunyi, teman-teman menjauh, kesibukan tiba-tiba berhenti, dan hidup seakan menuntunmu ke ruang yang hanya menyisakan suara napasmu sendiri? Kesunyian semacam itu seringkali membuat kita bertanya-tanya, kenapa Allah membiarkan aku sendirian? Kenapa hidupku tiba-tiba sepi seperti ini? Padahal, sahabat, kesunyian bukan bentuk hukuman. Dalam banyak kisah perjalanan jiwa, kesunyian justru adalah ruang yang Allah siapkan sebelum Dia memberikan sesuatu yang indah. Allah tahu kapan harus memperlambat langkahmu, karena jika hidupmu terus berisik, terus ramai, terus sibuk, bagaimana mungkin kamu mendengar apa yang ingin Allah bisikan ke hatimu? Kesunyian itu bukan untuk membuatmu merasa sendiri, melainkan agar kamu benar-benar kembali kepada Dia yang tak pernah menjauh. Allah sedang menuntunmu keluar dari suara-suara dunia, agar kamu bisa mendengar suara jiwamu sendiri, agar kamu bisa memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan, bukan apa yang selama ini kamu kejar. Sahabat, di balik kesunyian itu ada rahasia Allah yang sedang ditanamkan, ada rencana yang sedang dirapikan, ada masa depan yang sedang dipersiapkan, ada ketenangan yang sedang dibentuk perlahan. Karena sebelum Allah mempertemukanmu dengan sesuatu yang indah, Dia terlebih dahulu akan mengosongkanmu dari hal-hal yang tak lagi diperlukan. Dia mengambilmu dari keramaian untuk menenun ulang hatimu agar lebih kuat dan lebih bersih. Barangkali selama ini kamu terlalu sibuk mendengarkan dunia hingga kamu lupa mendengarkan dirimu sendiri. Barangkali selama ini kamu terlalu mencintai manusia hingga kamu lupa memeluk hatimu sendiri. Barangkali selama ini kamu terlalu berlari hingga kamu lupa berhenti dan melihat sejauh apa Allah telah menjaga langkahmu. Maka Allah menempatkanmu dalam kesunyian, bukan untuk membuatmu rapuh, tapi agar kamu menemukan kembali apa yang sebenarnya hilang dari dirimu. Sahabat, kesunyian yang kamu rasa hari ini adalah tempat paling lembut yang Allah pilihkan untuk memulihkanmu. Tak ada kebisingan, tak ada distraksi, tak ada suara yang mengalihkanmu. Yang tersisa hanyalah dirimu dan Allah. Dan itulah yang paling kamu butuhkan. Jika kesunyian itu membuatmu menangis, tenang saja, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatimu akhirnya kembali peka setelah sekian lama dikeraskan oleh dunia. Karena hanya di dalam sunyi, jiwa yang lelah bisa pulang, dan hanya dalam sunyi kamu bisa melihat jelas apa yang selama ini Allah sembunyikan. Sahabat, tidak ada kesunyian yang sia-sia.
Setiap kali Allah menenangkan dunia di sekelilingmu, itu karena Dia ingin berbicara langsung kepada hatimu. Bersabarlah di balik kesunyianmu. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Ada masa dalam hidup ketika kamu tidak benar-benar menghilang. Kamu hanya sedang menyingkir sebentar, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu menyerah, tetapi karena jiwamu sedang mencari ruang untuk bernapas kembali. Kesunyian yang kamu rasakan akhir-akhir ini bukan sekadar hening. Ia seperti selimut lembut yang Allah pakaikan padamu, agar hatimu berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Sebab yang paling letih darimu bukanlah tubuhmu, melainkan hatimu yang terlalu sering disakiti oleh kecewa yang kamu pendam sendirian selama ini. Dan di balik diam itu, ada sesuatu yang Allah lakukan diam-diam. Tanpa kamu sadari, kesunyianmu adalah ruang bagi Allah untuk mengobati luka yang selama ini kamu tutup dengan pura-pura kuat. Allah tahu bagaimana kamu terus melangkah, meski kakimu gemetar karena terlalu banyak beban yang kamu pikul sendirian. Allah tahu bahwa kamu masih tersenyum di depan orang lain, padahal hatimu berkali-kali tenggelam dalam rasa kehilangan yang tak pernah kamu tunjukkan. Karena itu, ketika Allah mengizinkanmu masuk ke fase kesunyian, itu bukan hukuman, itu adalah pemulihan. Hening itu bukan kekosongan, tetapi proses penggantian isi hatimu. Yang rapuh diganti dengan yang lebih kuat, yang patah diganti dengan yang lebih tegar, yang hilang diganti dengan yang lebih baik. Kadang untuk membangun kembali seseorang, Allah perlu terlebih dahulu membawanya ke tempat yang tidak ada siapa-siapa, agar ketika kamu berdiri kembali, kamu tahu bahwa kekuatan itu bukan milikmu, melainkan milik Dia yang selama ini menjagamu dengan cara yang tak pernah terlihat. Kesunyianmu sekarang adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja dalam diam. Tidak semua takdir datang dengan suara keras. Sebagian datang melalui hening yang mengubah isi hati tanpa kamu sadari. Dan mungkin kamu belum melihat apa-apa sekarang, tapi jiwa yang sedang disiapkan oleh Allah selalu mengalami masa tenang dulu sebelum masa indahnya datang. Jika hatimu akhir-akhir ini jauh lebih pendiam, lebih banyak merenung, lebih sering menyendiri, itu bukan pertanda kamu menjauh, itu pertanda Allah sedang mendekat. Sebab Allah seringkali masuk melalui pintu yang hanya bisa dibuka oleh keheningan. Dan di balik kesunyianmu ini, Allah sedang menulis ulang takdirmu dengan cara yang tidak akan kamu mengerti sekarang, tapi kelak akan kamu syukuri dengan air mata bahagia. Ada satu hal yang jarang kita sadari, bahwa sepi bukan selalu tanda bahwa kamu ditinggalkan, tapi tanda bahwa Allah sedang memperhalus hatimu. Karena hati yang selama ini dipenuhi suara dunia pelan-pelan sedang dibersihkan. Hati yang penuh penat sedang dilunakkan kembali, dan hati yang keras karena kekecewaan sedang dilembutkan agar bisa menerima takdir baru. Itulah sebabnya kesunyianmu akhir-akhir ini terasa berbeda, bukan semata-mata kosong, tapi seperti ada sesuatu yang sedang Allah rapikan. Satu persatu, perlahan namun pasti. Rasa sepi itu yang kadang membuat dadamu menghangat, kadang membuat air matamu jatuh tiba-tiba, kadang membuatmu terdiam tanpa alasan. Sebenarnya adalah tanda bahwa Allah sedang menyentuh bagian hatimu yang paling dalam.
bagian yang tidak pernah kamu biarkan dilihat orang lain, bagian yang selama ini kamu sembunyikan karena kamu sendiri tidak tahu harus menghadapinya bagaimana. Tetapi Allah tahu jalan masuk ke hatimu. Allah tahu bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwamu. Allah tahu bagaimana melembutkanmu tanpa membuatmu hancur. Karena itu, rasa sepi yang kamu rasakan bukanlah bentuk kelemahan. Itu adalah proses pemurnian. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu, tetapi bisa sembuh melalui kesunyian yang Allah ciptakan. Ada beban yang tidak bisa hilang lewat kata-kata manusia, tapi hilang pelan-pelan ketika Allah mengetuk hatimu melalui perenungan malam yang tidak seorang pun tahu. Dan di fase ini, kamu mungkin merasa seperti menjauh dari semuanya. Namun kenyataannya, kamu sedang berjalan lebih dekat kepada pemilik ketenangan itu sendiri. Mungkin kamu bertanya dalam hati, kenapa aku merasa berbeda akhir-akhir ini? Kenapa aku lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, lebih lembut daripada biasanya? Karena Allah sedang memperhalus jiwamu agar kamu siap menerima sesuatu yang tidak akan datang kepada hati yang keras. Sebab hati yang akan diisi oleh rencana indah harus terlebih dahulu dilembutkan. Itu sebabnya Allah membawamu ke sunyi. Itu sebabnya Allah menarikmu dari banyak keramaian. Itu sebabnya Allah membuatmu lebih tenang, lebih memilih diam, lebih banyak merenung. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah transformasi batin. Kamu sedang dipersiapkan, bukan dilemahkan. Kamu sedang diperhalus, bukan dibiarkan. Kamu sedang dikuatkan, bukan ditinggalkan. Dan kelak, ketika masa ini berakhir, kamu akan terkejut melihat betapa hatimu menjadi jauh lebih kuat, lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih yakin daripada sebelumnya. Kesunyian ini bukan akhir. Kesunyian ini adalah awal dari jiwa baru yang sedang Allah bangun di dalam dirimu. Ada kalanya hidupmu seperti bergerak mundur. Apa yang kamu inginkan terasa menjauh. Apa yang kamu kejar tidak pernah mendekat. Dan apa yang kamu perjuangkan dengan sepenuh hati justru seperti tertutup rapat di depan mata. Pada fase itu, kamu mungkin bertanya dalam hati, kenapa rasanya semakin sulit? Kenapa semua yang aku inginkan seperti menjauh? Kenapa Allah tidak membuka jalan itu untukku? Namun, di balik pintu yang tertutup, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang Allah lindungi dan arahkan. Allah tidak menutup pintu karena kamu tidak pantas. Allah menutup pintu karena Dia melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Dia tahu apa yang akan lukai hatimu. Dia tahu apa yang akan membuatmu runtuh. Dia tahu mana jalan yang kamu pikir baik, tapi sebenarnya menjauhkanmu dari ketenangan dan kelapangan hidup. Karena itu, saat Allah menutup pintu, itu bukan hukuman, itu adalah penjagaan. Dan kadang, penjagaan itu terasa menyakitkan, karena manusia sering menganggap apa yang diinginkannya harus menjadi kenyataan. Padahal Allah lebih tahu apa yang layak disimpan, apa yang layak dilepaskan, dan apa yang layak menunggu. Bukan berarti tidak ada jalan, bukan berarti doamu tidak didengar, bukan berarti perjuanganmu tidak dilihat. Hanya saja Allah sedang membelokkan langkahmu ke arah yang lebih tepat untuk hidupmu, arah yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, tapi justru
membawa kebahagiaan yang jauh lebih dalam dan lebih kekal. Allah tidak ingin kamu tersesat dalam harapan yang salah, maka Dia menarikmu keluar, kadang dengan lembut, kadang dengan air mata, kadang dengan sesuatu yang membuatmu bertanya, kenapa harus begini? Tetapi suatu hari nanti, saat kamu sudah cukup jauh dari masa itu, kamu akan melihatnya dengan jelas. Keputusan Allah selalu lebih indah daripada rencanamu sendiri. Mungkin sekarang kamu hanya melihat hilangnya satu pintu, tapi sebenarnya Allah sedang menyiapkan sebuah gerbang besar yang akan mengubah perjalanan hidupmu. Gerbang yang membawa ketenangan, gerbang yang membawa kelapangan hati, gerbang yang membawa jawaban atas rasa sakit yang selama ini kamu pendam diam-diam. Yang harus kamu lakukan hanyalah satu, tetap percaya bahwa setiap langkah yang sulit tidak akan sia-sia. Percaya bahwa setiap doa yang tertahan sedang diarahkan. Percaya bahwa setiap pintu yang tertutup sedang diganti dengan sesuatu yang nilainya jauh lebih besar. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kamu mungkin belum melihatnya sekarang, tapi kelak kamu akan bersyukur atas setiap pintu yang dulu pernah membuatmu menangis. Pada akhirnya, perjalanan hidupmu bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa dalam kamu memahami setiap langkah yang Allah aturkan untukmu. Setiap sepi, setiap pintu yang tertutup, setiap perubahan yang membuatmu bingung. Semuanya bukan kebetulan. Semua itu adalah bagian dari cara Allah membentuk jiwamu agar lebih kuat, lebih tenang, dan lebih yakin dalam menjalani hidup. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Meskipun dunia terasa sunyi, Allah selalu mengiringi langkahmu, selalu dengan cara-cara yang kadang tidak terlihat, tapi sangat terasa di hati. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan menatap kembali semua fase yang membuatmu bertahan, lalu berkata dalam hati, ternyata inilah alasan Allah menuntunku melalui semua itu. Bukan untuk membuatmu patah, tapi untuk menjadikanmu pribadi yang jauh lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Teruslah berjalan dengan hati yang lapang. Teruslah percaya bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia selama Allah menjadi tujuan akhirnya. Kelak, kamu akan mengerti betapa mulianya proses yang sedang kamu jalani hari ini. Semoga Allah menjagamu, menguatkanmu, dan menuntunmu menuju takdir terbaik yang sedang menantimu di depan sana.